Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada konten kali ini saya tetap membaca kitab Fathul Mu'in, masih dalam bab seputar yang membatalkan puasa. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, sebelum masuk kepada temanya, alangkah baiknya di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapat video baru dari channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un, cabang permasalahan. Lau bagiyah, jika tersisa to'amun, apa itu makanan, baina asnanihi, di antara gigi-giginya orang yang berpuasa, fajara, maka berjalan bihi dengan itu shaim, riquhu, apa itu ludahnya orang, bitob'ahi, dengan tobi'nya rikin, la biqasdi, bukan tujuan shaim orang yang berpuasa, lam yuftir, maka tidak batal apa itu puasa, in ajazah, jika tidak berdaya siapa itu shaim, antam sisihi, dari membedakan to'am, wa majjihi, dan mengeluarkan makanan to'am. Jika terdapat sisa makanan di sela-sela gigi, jika terdapat makanan di sela-sela gigi orang yang berpuasa, lalu ikut tertelan bersama ludah, sebagaimana kebiasaannya, bukan sengaja menelannya, maka puasanya tidak batal. Misalnya ada sisa-sisa makanan yang tersisa di sela-sela gigi ini, lalu ikut tertelan bersama ludahnya, sebagaimana kebiasaannya, bukan disengaja, maka puasanya tidak batal. In ajaza antam yizhi wa majihi, jika ia tidak bisa memisah makanan tersebut dan tidak bisa mengeluarkan makanan tersebut, maka puasanya tidak batal. Wa in tawakah, dan walaupun meninggalkan siapa itu orang yang berpuasa, at-tahallala, menyongkel gigi, lailan, di waktu malam, ma'a ilmihi, serta pengetahuan shaim, bibaqai, dengan tetapnya makanan, wabi jaryani riqihi, dan dengan berjalannya ludahnya orang yang berpuasa, bihi, sebab itu to'am, nawaharon, di waktu siang, sekalipun ia di malam harinya tidak mencongkel gigi, di malam harinya sisanya itu tidak dicongkel giginya, dan ia mengetahui yang masih ada selilit, masih ada selilit makanan yang akan ikut tertelan bersama ludahnya di siang harinya. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya shaim, innama yukhatabu, sesungguhnya dihitopi siapa itu shaim, bihima, dengan itu tamyiz, wa majji. Kenapa? Karena ia terkena kewajiban membersihkan selilit dan mengeluarkan selilit tersebut. In qadarah, jika mampu siapa itu orang, alaihima, terhadap itu tamyiz wa majjatin,
ala shaumi ketika puasa. Ketika berpuasa jika memang bisa melakukannya. Akan tetapi lakin yuta'akadu, tetapi disunatkan mu'akad at-tahallulu, apa itu mencongkel sisa makanan, at-tahallulu apa itu sikatan ba'da tasahuri setelah sahur. Akan tetapi sunnah mu'akad mencongkel selilit tersebut yang berada di gigi itu setelah sahur. Jadi alangkah baiknya disunahkan setelah sahur sikatan atau sisanya itu dicongkel, itu hukumnya disunahkan seperti itu. Amma idza lam ya'jiz, adapun ketika tidak mampu siapa itu orang yang berpuasa, awib tala'ah atau itu menelan siapa itu orang yang berpuasa hu kepada ludah, qasdan dengan sengaja, fa'innahu maka sesungguhnya menelan ludah, muftirun ini membatalkan jasman secara pasti. Adapun jika orang tersebut mampu meludahnya, atau bila ia sengaja menelan, mampu melunahnya itu mampu, tapi sengaja ditelan, maka secara pasti puasanya itu adalah batal. Wa qawlu ba'dihim, dan utawi perkataan sebagian para fuqaha, yajibu wajib waslul fami, apa itu membasuh mulut, mimma dari perkara akalah yang telah makan siapa itu orang yang berpuasa, lailan di waktu malam. Perkataan dari sebagian fuqaha, wajib mencuci mulut dari apapun yang termakan di malam hari. Jadi mulutnya itu wajib dicuci sampai bersih dari perkara yang dimakan di malam hari, agar paginya itu tidak ada yang tertelan, maksudnya seperti itu. Wa illa, dan jika tidak, aftara maka batal puasa siapa itu orang. Karena jika tidak maka puasanya itu batal. Artinya kalau mulutnya tidak dibersihkan di malam hari, maka kalau ada yang tertelan maka ia puasanya batal. Raddah menolak kepada itu dalik syekhuna siapa itu guru kami Ibnu Hajar. Guru kami menolak wala yaftiruh, dan tidak batal apa itu puasa bisat timain dengan terlanjurnya air, jaufa mautazilin kepada jauhnya orang yang mandi, an nahwi janabatin dari umpamanya junub. Puasa tidak batal sebab terlanjur kemasukan air ke dalam jauhnya orang yang mandi semacam janabah. Jadi misalnya ada orang yang mandi janabah, itu ada air mandi janabah, ada air yang terlanjur masuk ke jauhnya dengan tanpa menyelam, maka puasanya itu tidak batal. Kahaidin seperti haid, wa nifasin dan nifas, idza kana apabila ada al-igtisalu apa itu mandi, bila inrimasin dengan tanpa tenggelam, fil ma'i di dalam air. Contoh mandi haid dan mandi nifas, bila mandinya dilakukan tanpa menyelam, mandinya itu tidak menyelam, walaupun ada air yang masuk ke jauhnya orang yang mandi haid atau mandi nifas, asalkan tidak tenggelam, maka puasanya itu tidak batal. Seperti itu. Terus selanjutnya, fala ghasyalah, maka jika membasuh siapa itu orang udunaihi kepada telinga duanya orang, fil janabati di dalam junub, fasabaqah maka terlanjur al ma'u apa itu air, min ahdahima dari salah satu udunaihi, lijaufihi kepada rongga dalamnya orang yang berpuasa, lam yuftir maka tidak
batal puasa siapa itu? Orang. Nah, jika ia membasuh dua telinga ketika mandi janabah, misalnya ada orang yang mandi janabah membasuh kedua telinganya, lalu air masuk ke jauh, ada air yang masuk ke salah satu jauhnya, maka puasanya tidak batal. Asalkan itu tadi, asalkan tidak tenggelam ke dalam air. Wa in amkanah, dan jika memudahkan kepada itu orang, imalatu ra'sihi, apa itu memiringkan kepalanya orang, awil wusli, atau mandi qoblal fajri, sebelum fajar, sekalipun ia dapat menghindari hal itu dengan memiringkan kepalanya, atau mandi sebelum terbit fajar. Kama seperti perkara idza sabaqah, apabila terlanjur al-ma'u, apa itu air, ilad dahili, ke dalam, ke rongga dalam, lil mughalabati, karena berlebihan, fi ghuslil fami, di dalam membasuh mulut, al mutanajjisi, yang mutanajis, karena apa? Liwujubiha, karena wajibnya mubalaghah. Seperti halnya air yang terlanjur masuk ke rongga dalam, misalnya ada air terlanjur masuk ke rongga dalam yang menyangatkan atau yang berlebihan, pencucian mulutnya yang terkena najis, karena mulutnya terkena najis dicuci dengan berlebihan, atau karena mubalaghah dalam pencucian mulut yang terkena najis, karena itu hukumnya wajib. Artinya walaupun berlebihan mencuci mulut yang terkena najis, hukumnya karena berlebihan di dalam menyuci mulut yang terkena najis itu hukumnya wajib. Bikhilafi ma, dengan membedai perkara, idza ghtasala, apabila mandi siapa itu orang, munwamisan, dengan tenggelam, fasabaqah, maka terlanjur al-ma'u, apa itu air, terlanjur tadi ila batinul udhuni, sampai masuk ke dalam telinga, awil amfi, atau sampai masuk ke dalam hidung, fa'innahu, maka sesungguhnya dalik yuftiruh, yaitu membatalkan apa itu terlanjurnya air, walau fil ghuslil wajibi, dan walaupun di dalam mandi wajib. Lain halnya jika mandinya dilakukan dengan cara menyelam, misalnya mandinya dilakukan dengan cara menyelam, lalu air ada yang masuk ke rongga telinga atau ada yang masuk ke rongga hidung, sekalipun dalam mandi wajib, maka puasanya batal kalau dilakukan dengan secara tenggelam. Karena apa? Likarahatil igmamasi, karena makruhnya tenggelam ke dalam air. Karena apa? Karena menyelam di dalam air di waktu puasa itu hukumnya makruh. Maka dari itulah kalau berpuasa, mandi di waktu puasa jangan tenggelam. Kasabki ma'il matmati, seperti terlanjurnya air berkumur, bil mubalaghati, dengan berlebihan, ilal jaufi, hingga masuk ke rongga dalam, sebagaimana halnya dengan terlanjurnya air kumur masuk ke jauh sebab mubalaghah atau berlebihan. Ma'a tadzakkurihi, serta ingatnya orang, lisaumi, kepada puasa, wa ilmihi, dan taunya orang, bi'adami masyru'iyatihi, dengan tidak adanya yang diperintahkan syara, dengan tidak ada diperintahkan mubalaghah, dan di mana ia ingat bahwa ia sedang berpuasa, dan ia mengerti bahwa hal itu tidak diperintahkan dalam syara, maka puasanya batal. Jadi kalau berkumur
misalnya ada orang berkumur hingga berlebihan, hingga ada air yang masuk ke dalam rongga mulut, serta dia ingat dia puasa dan ia sudah tahu bahwa ia tidak diperintahkan mubalagh, itu tidak diperintahkan syarak, maka kalau berlebihan di dalam berkumur, kalau sampai ada air yang masuk ke dalam rongga dalam, maka puasanya batal seperti itu. Bikhilafi, dengan menselisih sabun, bila mubalaghatin, dengan tanpa berlebihan. Lain halnya jika keterlanjuran air kejauh itu bukan sebab mubalaghah ketika berkumur. Kalau berkumur itu tidak berlebihan, maka ada air, sebagian air yang masuk ke dalam jauh, maka puasanya itu tidak batal. Wa kharaja, dan terkecuali biqauli, dengan perkataan saya, an nahwi janabatil ghusli, dari umpamanya an nahwi janabatin, dari umpamanya janabah, al ghuslu, apa itu mandi, al masnunatu, yang disunahkan, wa ghuslu tabarrudi, dan mandi menyegarkan badan, fayuftiru, maka batal puasa. Siapa itu? Maka batal apa itu puasa? Bisa paklimain, dengan keterlanjurnya air, fihi, di dalam ghuslul masnuna wa ghuslul tabarrud, walau bila inrimasin, dan walaupun tanpa tenggelam ke dalam air. Tidak termasuk mandi semacam janabah, terkecuali yaitu perkataan saya, yaitu mandi dari umpamanya mandi janabah, yaitu mandi sunnah, dan mandi menyegarkan badan. Kalau ada orang yang mandi sunnah, atau ada orang mandi untuk menyegarkan tubuhnya karena dia terlalu panas misalnya, maka kalau ada orang terlanjur, kalau ada air yang terlanjur masuk ke dalam rongga dalam, walaupun orang tadi tidak melakukan tenggelam ke dalam air, maka puasanya itu batal. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang mandi sunnah, atau orang yang mandi menyegarkan badan di bulan puasa, di siang bulan puasa maksudnya, maka kalau ada air terlanjur masuk ke dalam rongga dalam, walaupun tanpa tenggelam ke dalam air, maka puasanya itu batal. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang tepat atau kurang pas, sudilah kiranya bagi para guru, para asatidz untuk segera membetulkannya, dan silahkan berkomentar di dalam kolom komentar yang telah disediakan, dan saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Semoga mendapat manfaatnya juga. Dan doa terbaik dari saya, semoga teman-teman semua itu sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga. Wabillahi wa taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.